Rani, seorang poluan cantik yang dikenal tegas dan profesional, tiba-tiba terjebak dalam pesona seorang pemulung tua yang tak memiliki apa-apa. Ketika ia menerima sebuah benda misterius, perasaan Rani mulai terbalik. Apa yang sebenarnya terjadi padanya, cinta atau sebuah jebakan? Rani adalah seorang poluan yang tegas dan berwibawa. Kecantikan dan kecerdasannya telah membuatnya menjadi sosok yang dihormati di tempat kerja. Namun, di balik penampilannya yang sempurna, ada sebuah kekosongan dalam hatinya. Rani selalu merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang. Kehidupan yang dijalani selalu berfokus pada tugas-tugas dan karir. Sementara cinta selalu tampak jauh dari jangkauannya. Suatu hari, saat sedang berpatroli di kawasan kumuh pinggiran kota, Rani bertemu dengan seorang pemulung tua yang tampak berbeda dari orang-orang yang sering dia temui. Pria tua itu, meskipun kotor dan lusuh, memiliki tatapan yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Sesuatu dalam diri pemulung itu menarik perhatian Rani, meskipun dia mencoba mengabaikannya. Pemulung itu, yang bernama Pak Tono, sering terlihat di sekitar tempat Rani bekerja. Setiap kali bertemu, Rani merasakan dorongan aneh di dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu apa yang membuatnya begitu terpesona. Ada ketenangan di mata Pak Tono yang tidak bisa ia jelaskan, pelet yang memberikan perubahan. Suatu hari, saat Rani sedang melintas di depan Pak Tono yang sedang mengais sampah, dia menghentikan langkahnya. Tanpa sadar, matanya bertemu dengan mata Pak Tono. Dan dalam sekejap, Rani merasa ada semacam ikatan kuat yang terjalin di antara mereka. Tanpa berpikir panjang, Rani memutuskan untuk berbicara. "Pak Tono, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Rani, mencoba berbahasa basi. Pak Tono tersenyum tipis dan dengan suara yang lembut namun penuh makna. Dia berkata, "Aku mengumpulkan yang terbuang. Nona, kadang yang dianggap sampah oleh orang lain bisa jadi sangat berharga. Tapi kenapa kamu melakukannya? Mengapa tidak mencari pekerjaan yang lebih layak?" Rani tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pak Tono mengangkat pandangannya dan menjawab, "Karena kebahagiaan tidak datang dari materi, Nona. Kadang yang kita butuhkan hanya sedikit ketenangan." Rani merasa ada sesuatu yang dalam dan menarik dalam kata-kata Pak Tono, meskipun dia tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Namun, sejak saat itu, dia merasa semakin tertarik padanya. Setiap kali berpapasan, perasaan itu semakin kuat. Ada daya tarik misterius yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu malam, Pak Tono mendekati Rani dan memberinya sebuah ramuan misterius yang dimasukkan dalam sebuah kantong kecil. "Ini untukmu, Nona," katanya dengan senyum bijak. "Jaga ini dengan baik dan biarkan ia membuka mata hati yang terpendam." Rani, yang merasa aneh namun juga penasaran, menerima ramuan itu tanpa banyak bertanya. Namun, begitu dia memegang kantong itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Sebuah energi yang membuat pikirannya sedikit kabur, tertarik tanpa kendali. Setelah menerima ramuan dari Pak Tono, perasaan Rani mulai berubah secara drastis. Keputusan-keputusan kecil yang biasanya dia buat dengan kepala dingin mulai dipengaruhi oleh perasaan yang tidak terkontrol. Perhatiannya terfokus pada Pak Tono setiap langkah, setiap kata yang diucapkannya. Rani merasa dirinya terobsesi pada pria tua itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa merasakannya. Ternyata, ramuan yang diberikan oleh Pak Tono adalah bagian dari pelet sebuah sihir yang membuat Rani semakin terikat pada pemulung tua itu. Perasaan yang ia rasakan bukanlah cinta biasa, tetapi pengaruh kuat yang dipaksakan oleh pelet itu. "Apa yang terjadi padaku?" pikir Rani, merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Setiap kali dia mencoba berpikir jernih, bayangan Pak Tono selalu muncul. Bahkan saat bertugas, semuanya kembali ke pemulung itu. Pertarungan dalam diri Rani. Rani merasa semakin terjebak. Perasaan dan pikirannya terasa terbalik seperti dunia yang ia kenal mulai menghilang. Meskipun dia tahu bahwa Pak Tono bukanlah orang yang bisa memberinya masa depan yang layak. Perasaan aneh yang ditimbulkan oleh pelet itu membuatnya merasa terikat tanpa bisa melepaskan diri. Suatu malam, Rani memutuskan untuk berbicara langsung dengan Pak Tono. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku, Pak Tono?" tanya Rani dengan nada marah, namun ada kebingungan di matanya. "Aku merasa terjebak. Kenapa aku tak bisa berhenti memikirkanmu?" Pak Tono hanya tersenyum bijak. "Nona, pelet itu bukan untuk membuatmu terikat.
Itu hanya membuka pintu hatimu yang selama ini terkunci. Rani menatapnya tajam. Aku tidak ingin merasa seperti ini. Aku ingin bebas. Pak Tono menghela napas pelan. Kadang, kita perlu melalui rasa sakit dan kebingungannya untuk menemukan kebebasan sejati. Cinta yang datang dari luar tidak akan pernah bisa memuaskan hati yang belum siap. Melepaskan diri dan belajar cinta sejati. Rani menyadari bahwa pelet yang diberikan Pak Tono telah membuka sisi dirinya yang belum pernah ia ketahui. Namun, ia juga tahu bahwa cinta yang sejati harus datang dari kebebasan, bukan dari pengaruh luar. Dengan tekad bulat, Rani memutuskan untuk melepaskan diri dari ikatan pelet itu. Meski itu berarti melepaskan perasaan obsesif yang telah menguasai dirinya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar mencintai, ia harus menjadi diri sendiri dan mencintai dengan bebas. Rani kembali fokus pada karirnya. Namun kali ini, dengan pandangan baru tentang hidup dan cinta, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari hubungan yang terpaksa, melainkan dari keberanian untuk memilih apa yang benar-benar membuat hati bahagia. Akhir yang terbuka. Meskipun Rani memilih untuk tidak bersama Pak Tono, dia selalu mengingat pelajaran yang dia berikan. Kadang, cinta yang sejati datang bukan dari yang kita inginkan, tetapi dari apa yang kita butuhkan: kedamaian dalam hati dan kebebasan untuk mencintai tanpa paksaan.